Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Poppy Purwanti. Kali ini kemungkinan pertemuan 5 mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar fisika tentang metode pembelajaran. Nah, jika kalian menjadi seorang guru, itu pasti kalian paham ya, dan harus tahu metode pembelajaran apa sih yang kita gunakan yang cocok untuk pelajaran ini, submateri ini, dan kondisi kelas serta siswa yang akan kita ajarkan. Nah, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nah, berarti metode pembelajaran itu tujuannya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Ada juga pengertian metode pembelajaran adalah model pembelajaran yang telah memiliki aplikasi langkah-langkah yang spesifik. Perbedaan utama dari model dan metode pembelajaran adalah metode pembelajaran telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sementara itu, model pembelajaran hanya gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Jadi nih ya, kalau metode itu langkah-langkahnya sudah jelas. Kalau model pembelajaran itu dia gambaran umum atau kerangka saja. Jadi kalau model tuh lebih banyak yang variatif gitu ya. Terus artinya guru harus membuat langkah-langkah sintaks sendiri nih kalau model. Kalau model dan metode pembelajaran banyak yang tumpang tindih dan kadang suka ada istilah yang salah dalam penyebutannya. Nah, kalian coba searching dan googling sendiri ya, cari apa sih perbedaan misalnya metode pembelajaran. Kalau metode pembelajaran itu contohnya ceramah gitu ya. Kalau ceramah itu ada modelnya, ada model ekspositori gitu ya. Terus ada yang konvensional. Kalau metode pembelajaran itu dia lebih umum gitu ya. Lanjut, variabel metode pembelajaran. Banyak upaya yang dilakukan ilmuwan pembelajaran dalam mengklasifikasikan variabel dalam pembelajaran. Pengelompokan atau taksonomi dapat diartikan sebagai salah satu metode klasifikasi. Tujuannya adalah untuk interaksional secara berjenjang dan progresif ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau metode pembelajaran untuk anak SD cocoknya apa, SMP apa, SMA apa, kuliah apa gitu kan, itu pasti ada perbedaan gitu ya, sesuai tingkatan. Nah, strategi pengorganisasian pembelajaran. Metode pembelajaran yang khusus memanfaatkan cara pengorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak pada peserta didik. Jadi harus mengorganisasi ya, mengacu pada tindakan yang tadi seperti pemilihan isinya, penataan isinya, pembuatan diagram, format yang singkatnya. Jadi strategi pengorganisasian lebih lanjut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni strategi mikro atau strategi kecil, mengacu pada metode untuk peningkatan organisasian inti, isi pembelajaran yang berkisar pada suatu konsep, prosedur, atau prinsip. Kalau dua, strategi makro yang lebih besarnya, yaitu mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Jadi dia lebih luas cakupannya kalau makro. Nah, strategi penyampaian pembelajaran ini paling penting yang harus kita sampaikan gitu ya. Ini biasanya jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaiannya. Biasanya dia memanfaatkan media pembelajaran dan alat gitu ya, alat pembelajaran gitu ya. Jadi media yang digunakannya juga efektif dan efisien gitu untuk siswa. Jadi merangsang respon dan masukan yang lebih dari peserta didik. Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari jenis metode ini. Oleh karena itu, setidaknya ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran. Seperti strategi pembelajaran, yakni yang pertama, tingkat kecermatan dan menggambarkan sesuatu. Jadi kita sebagai guru harus cermat dan bisa menggambarkan gitu ya. Kayak misalnya materi fluida gitu ya. Itu dia menggambarkan bagaimana gerak suatu pesawat, terus nyamuk yang bisa menempel di air,
atau gerak gitu ya, bagaimana mobil bergerak, kereta bergerak. Jadi harus cermat gitu ya. Yang kedua, tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan. Nah, ini interaksi, jadi kita harus lebih sering tanya jawab, memberikan suatu informasi yang interaktif. Yang ketiga, kemampuan khusus yang dimilikinya. Nah, ini kemampuan khusus, jadi nanti si siswa itu mampu gitu ya mengerjakan soal, mampu tahu gitu ya fisika itu pentingnya bagaimana. Terus yang keempat, tingkat motivasi yang dapat ditimbulkan. Jadi mereka senang gitu ya, oh ternyata fisika itu seru gitu ya. Terus yang kelima, tingkat biaya yang diperlukan. Nah, ini biaya juga harus kita perhatikan karena kalau pakai alat dan media itu kita gunakan saja apa yang ada di sekolah atau yang tidak membebankan kepada guru dan siswa. Strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, ini kita harus bisa mengelola ya. Jadi secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi dalam jenis metode ini berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, jenis metode pembelajaran juga diklasifikasikan sesederhana ini ya, ada 3 misal. Yang pertama tentang metode pembelajaran yang pemberian informasi, contohnya metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi. Yang kedua berdasarkan pemecahan masalah, ada metode brainstorming, metode diskusi kelompok, metode rembuk, sejoli metode diskusi kelompok kecil atau bus group, metode panel, metode forum debat, metode seminar, dan metode simposium. Yang ketiga, berdasarkan penugasan ada metode latihan atau drill, metode penugasan atau resitasi, metode permainan ada diat, kubus pecah, role playing, sisodirma, simulasi, dan banyak permainan yang lainnya. Metode kelompok kerja ada workshop, ada metode studi kasus, dan metode karya wisata. Jadi jalan-jalan ya kalau karya wisata.